Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1B dengan NIM PO 71200210006. Pada kali ini saya akan membahas mengenai suatu sistem endokrin pada manusia. Sistem endokrin merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran. Respon sistem endokrin sifatnya lambat, bisa hitungan menit, jam, bulan, atau tahun. Komunikasi sistem endokrin melalui media yaitu hormon. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan melalui aliran darah ke berbagai sel dan menerjemahkan pesan sebagai tindakan. Adapun fungsi kelenjar endokrin yang pertama, mensekresikan hormon yang dialirkan langsung ke dalam darah yang diperlukan sel atau jaringan organ tubuh tertentu. Yang kedua, bertindak mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kelima, pengaturan metabolisme proses oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Yang terakhir, mempengaruhi metabolisme mineral dan air. Adapun struktur dan komponennya, yang pertama ada hormon. Berdasarkan sifat kimianya, hormon dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu hormon peptida, hormon steroid, dan hormon tirosin. Pada sistem endokrin terdapat sejumlah zat kimia yang menyerupai hormon, antara lain bradikinin, eritropoietin, histamin, kinin, renin, prostaglandin, dan hormon timin. Pada gambar tersebut, hormon protein atau peptida berikatan dengan reseptor di permukaan sel, sedangkan hormon yang berjenis steroid dan tiroksin berdifusi untuk berinteraksi dengan reseptor di dalam sitosol atau inti sel. Yang A itu adalah hormon, yang B membran sel, C sitoplasma, dan D adalah nukleus. Yang kedua, persinyalan seluler. Sel-sel berkomunikasi satu sama lain melalui sinyal-sinyal kimiawi hormon yang berupa molekul-molekul sederhana seperti asam amino atau asam lemak yang mengalami modifikasi atau molekul-molekul peptida yang lebih kompleks, protein atau steroid. Yang ketiga, mekanisme cara kerja. Sistem endokrin berfungsi berdasarkan konsep mekanisme umpan balik. Untuk mempertahankan fungsi regulasi yang benar, kelenjar endokrin menerima informasi umpan balik yang konstan tentang kondisi sistem yang diatur sehingga sekresi hormon dapat disesuaikan. Mekanisme umpan balik pada kelenjar endokrin dapat terjadi melalui berbagai cara, yaitu yang pertama umpan balik negatif langsung, kedua umpan balik tidak langsung, yang ketiga pada umpan balik lob pendek. Pada gambar tersebut, pada aksis hipotalamus pituitari adrenal kortikotropin releasing hormon atau disingkat dengan CRH menyebabkan hipofisis melepaskan ACTH. Kemudian ACTH merangsang korteks adrenal untuk mensekresi kortisol. Selanjutnya kortisol kembali memberikan umpan balik terhadap aksis hipotalamus hipofisis dan menghambat produksi CRH ACTH. Kortisol melakukan kontrol umpan balik negatif untuk menstabilkan konsentrasinya sendiri di dalam plasma. Aksis hipotalamus hipofisis gonad yang meregulasi hormon-hormon reproduksi pada laki-laki. Yang keempat, kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah organ tubuh yang mempunyai fungsi yang menghasilkan substansi atau hormon yang secara biologi sangat berguna. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar, diantaranya adalah hipotalamus, hipofisis, pankreas, adrenal, tiroid, paratiroid, ovarium, testis, serta timus. Kelenjar hipotalamus dan hipofisis merupakan kelenjar neuroendokrin. Kelenjar timus berperan signifikan selama masa pertumbuhan dalam perkembangan imunitas, dan ketika dewasa fungsinya menjadi tidak signifikan. Hormon timik yang dihasilkan kelenjar timus berperan untuk mempengaruhi perkembangan sel limfosit B menjadi sel plasma, yaitu sel penghasil antibodi. Kelenjar pineal mensekresikan hormon melatonin, dan sebagian besar fungsinya berkaitan dengan ritme biologis. Yang kelima ada sel-sel. Pada sistem endokrin terdapat berbagai macam tipe sel yang berperan dalam menghasilkan hormon-hormon dan merupakan bagian penyusun dari suatu jaringan dan organ di dalam sistem endokrin. Sel-sel penyusun organ endokrin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sel neurosekretori dan sel endokrin sejati. Yang pertama adalah hipotalamus, kedua hipofisis, adenofisis tersusun atas sejumlah jenis sel-sel yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik warna dalam pengecatan mikroskop, yaitu kromofob, basofil, asidofil. Secara histologis, sel-sel kelenjar hipofisis dikelompokkan berdasarkan jenis hormon yang disekresikan, yaitu sel-sel somatrotrop, sel-sel laktotrop, sel-sel gonadotrop, dan kortikotrop. Yang ketiga ada tiroid. Sel-sel folikular berfungsi mensintesis hormon tiroksin dan triiodotoronin. Sel-sel C berperan untuk mensintesis kalsitonin. Yang keempat ada paratiroid. Sel-sel utama mensekresikan parat hormon.
Yang kelima, pulau-pulau Langerhans atau pankreas. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon, sel beta menghasilkan hormon insulin, sel delta menghasilkan somatostin dalam jumlah kecil. Yang keenam ada adrenal. Terdiri dari berbagai medula adrenal yang berasal dari jaringan saraf, primitif, dan korteks adrenal berasal dari jaringan mesodermis dan dapat diidentifikasikan 3 zona jaringan yang terpisah, yaitu zona glomerulosa, fasciculata, dan reticularis. Yang ketujuh ada ovarium. Sel TK disekelilingi oleh folikul ovarium yang pecah diubah menjadi karpus leutinum yang mensintesis progesteron. Sel granulosa mensintesis hormon estrogen. Yang kedelapan ada testis. Sel Leydig berfungsi untuk memproduksi testosteron. Ciri-ciri kelenjar endokrin. Yang pertama, langsung mengirimkan sekresinya ke peredaran darah. Kedua, tidak melewati saluran. Yang terakhir, hasil sekresinya adalah hormon. Adapun jenis penyakit atau gangguan sistem endokrin. Yang pertama, diabetes mellitus. Kedua, penyakit Addising, penyakit Cushing, gigantisme atau penyakit akromegali, hipertiroid, hipotiroid, hipopituitari, sindrom ovarium polikistik atau PCOS, pubertas dini, dan prolaktinomo. Adapun karakteristik kelenjar endokrin. Karakteristik kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran atau duktus dan mensekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Mensekresikan lebih dari satu jenis hormon kecuali kelenjar paratiroid. Memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Masa aktif dalam menghasilkan hormon berbeda-beda, ada yang seumur hidup, contohnya hormon metabolisme, ada yang dimulai pada masa tertentu, contohnya hormon kelamin, ada juga yang bekerja sampai masa tertentu, contohnya hormon pertumbuhan. Sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya, senyawa dalam darah, serta impuls saraf. Macam-macam kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin terdiri atas 7 macam, yaitu hipofisis, pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, gonad, dan timus. Ketujuh macam ini dibedakan berdasarkan letaknya. Kelenjar hipofisis itu melekat di bagian dasar hipotalamus, tiroid di belakang taring, paratiroid di belakang tiroid, adrenal di kutub atas ginjal, pankreas di bawah lambung, gonad itu pada wanita letaknya di bawah perut, sedangkan pada pria itu atau testis itu di zakar. Sedangkan kelenjar timus itu di bagian atas jantung. Yang pertama, kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Kelenjar ini disebut master of gland karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis ini ada lobus inferior, lobus posterior. Nah, lobus anterior ini ada hormon TSH, ACTH, FSH, LH, prolaktin, CH, MSH. Nah, sedangkan lobus posterior ini yang menghasilkan hormon oksitosin dan ADH. Adapun fungsi hormon pada TSH ini berfungsi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin, ACTH merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid, hormon FSH itu mendorong pembentukan dan pematangan gamet, hormon LH mendorong sekresi hormon reproduksi di ovarium dan testis, prolaktin menstimulasi sekresi air susu oleh kelenjar susu, hormon CH merangsang pertumbuhan tulang, hormon MSH itu mengatur penyuburan pigmen pada sel-sel melanofor kulit sehingga mempengaruhi perubahan warna kulit. Sedangkan pada lobus posterior itu hormon oksitosin berfungsi untuk membantu merangsang kontraksi otot pada tulang. Sedangkan hormon ADH itu menjaga kadar dalam tubuh. Yang kedua ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid ini menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, triiodothyronin, dan kalsitonin. Hormon yang dihasilkannya pada hormon tiroksin dan triiodothyronin berfungsi untuk proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, distribusi air dan garam dalam tubuh. Sedangkan hormon kalsitonin ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Kelainan pada kelenjar tiroid salah satunya itu morbus basedowi. Morbus basedowi merupakan penyakit gangguan imunitas yang menyebabkan hipersekresi hormon tiroid. Yang ketiga ada paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid hanya mensekresikan satu hormon saja, yaitu paratormin.
Paratormin berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelainan pada kelenjar paratiroid salah satunya yaitu hipersekresi paratormin. Hipersekresi paratormin memicu pelepasan kalsium dari tulang ke darah sehingga kadar kalsium darah menjadi tinggi namun tulang menjadi rapuh. Yang keempat ada adrenal atau suprarenalis atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar adrenal terdiri atas dua bagian yaitu bagian kulit atau korteks dan bagian dalam atau medula. Hormon-hormon yang dihasilkannya pada bagian korteks itu ada hormon korteks mineral, glukortikoid, dan juga androgen. Nah, pada hormon korteks mineral itu berfungsi untuk menyerap natrium darah. Pada hormon glukokortikoid berfungsi untuk mengubah protein menjadi glikogen dalam hati dan mengubah glikogen menjadi glukosa. Sedangkan hormon androgen berfungsi untuk membentuk sifat kelamin sekunder pria. Pada kelenjar medula itu ada dua hormon, ada hormon adrenalin dan noradrenalin. Pada hormon adrenalin berfungsi untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah, sedangkan noradrenalin berfungsi untuk bekerjasama dengan hormon kortisol dalam pengaturan terhadap kondisi tubuh. Nah, kelainan pada kelenjar adrenal adalah salah satunya yaitu virilisme. Virilisme ini ditandai dengan tumbuhnya rambut, wajah, atau kumis jenggot pada wanita. Kelainan ini disebabkan oleh hipersekresi hormon androgen. Selain itu, ada juga penyakit Addison yang disebabkan oleh hiposekresi hormon adrenal. Yang kelima ada pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Pada organ pankreas tersebar sekelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar pankreas itu ada hormon insulin dan glukogen. Pada insulin ini berfungsi untuk mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen di hati sehingga kadar gula darah menurun. Sedangkan hormon glukogen berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Nah, kelainan pada kelenjar pankreas dapat mengakibatkan penyakit diabetes mellitus atau disebut dengan kencing manis. Diabetes mellitus ini bisa timbul karena hipersekresi hormon insulin yang menyebabkan kadar gula dalam tubuh itu yang terlalu tinggi. Yang keenam ada gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar gonad dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium, sedangkan kelenjar gonad pada pria yaitu testis. Kelainan pada kelenjar gonad salah satunya yaitu hipogonadisme. Kelainan ini disebabkan oleh hiposekresi hormon yang diproduksi kelenjar gonad. Hipogonadisme pada pria terjadi jika hormon testosteronnya terlalu rendah, sedangkan pada wanita terjadi jika hormon estrogen dan progesteronnya terlalu rendah. Adapun hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar gonad. Pada kelenjar ovarium wanita, yaitu hormon yang dihasilkannya ada estrogen dan progesteron, sedangkan pada testis pada laki-laki menghasilkan hormon testosteron. Adapun fungsi hormon estrogen yaitu menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan, sedangkan progesteron penebalan dan perbaikan dinding uterus. Hormon testosteron pada laki-laki berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukannya. Yang ketujuh ada timus atau kacangan. Kelenjar timus terdiri atas dua lobus berwarna merah-merah. Pada bayi yang baru lahir, bentuk kelenjar timus sangat kecil, beratnya hanya sekitar 10 gram, kemudian ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas menjadi sekitar 30-40 gram. Namun setelah dewasa, kelenjar timus akan berangsur-angsur menyusut. Hormon yang dihasilkan kelenjar timus adalah hormon timopetenin dan timulun atau timosin. Fungsi hormon timopoietin dan timulun berfungsi untuk kedua hormon ini berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik, sedangkan hormon timosin berfungsi untuk menguatkan respon imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Kelenjar timus dapat mengalami kelainan seperti halnya kelenjar endokrin yang lain. Beberapa kelainan yang dapat terjadi pada kelenjar timus yaitu hipoplasia timus, hiperplasia timus, kista timus, dan timomo. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.